Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan baik. Alhamdulillah. Allahu Akbar. How are you today, my students? I hope you are all in fine. In this opportunity, I feel very happy because in this semester, in the new semester, in the grade 9, I will be your English teacher. When in the grade 7 and grade 8, you have been taught by Mr. Yazid, yeah. And now in the grade 7, I will be your English teacher. And in my class, there are some rules they have to follow by you all. Yeah, the first rules is in English you have to try to practicing your English as much as possible. And the second one, try to self-confidence. And the third one, try to not shy in speaking English. Because English is not our mother language, so if you have a mistake, it's not problem. Ya. Anak-anakku semua, saya senang sekali di semester ini atau di tahun pelajaran yang baru ini. Saya di kelas 9 menjadi guru bahasa Inggris. Ya, yang sebelumnya dihandle oleh Pak Yazid di kelas 7 dan 8 ya. Dan namun di kelas saya ada beberapa rules atau aturan yang harus kalian ikuti ya. Yang pertama, English is about practicing, language is about practicing. Bahasa itu mempraktekkan, ya. Nah, dan aturannya adalah di kelas saya yang pertama, you have to try to speak English as much as possible. Kamu harus berusaha mempraktekkan bahasa Inggrisnya sebanyak mungkin, ya. Karena tadi English, our language is about practicing, ya, karena bahasa itu harus dipraktekkan, tidak hanya dipelajari. The second one, try to be self-confidence, ya, berusaha untuk percaya diri, ya. And the third one is don't be shy to speak English. Jangan malu untuk bicara bahasa Inggris. Why? Kenapa? Because English is not our mother language. Karena bahasa Inggris itu bahasa asing, bukan bahasa kita, bukan bahasa ibu kita. Jadi kalau if you have a mistake, jika kamu mempunyai kesalahan, it's no problem, tidak ada masalah. Yang memalukan kalau kalian orang Indonesia tapi bicara bahasa Indonesianya masih salah, ya. Okay, in this first lesson, yeah, we will learn about presentation, yeah. Why presentation become a first lesson for you in the grade 9? Because presentation is very important. It can be a media for you to practice your English. Ya, pada kesempatan ini saya akan membuka kegiatan belajar mengajar kita dengan materi yang pertama, yaitu presentasi. Kenapa presentasi itu menjadi salah satu materi di bahasa Inggris? Karena presentasi juga penting, ya, untuk menjadi media kalian mempraktekkan bahasa Inggris kalian di depan orang banyak, ya. And the second one, why presentation I teach you in this class, because there are some subjects, there are some topics that will be asked by me to deliver with the presentation, ya. Yang kedua alasannya karena ada beberapa subjek atau topik atau materi dalam bahasa Inggris nanti yang akan kita pelajari nanti, itu juga akan saya minta kalian untuk membuat presentasinya, ya. Oke, yang pertama kita lihat how to make a good presentation, ya. Membuat presentasi di depan orang banyak itu ada seninya, ya, supaya orang bisa menarik
ya, menarik untuk ikut kelas kita atau kelas presentasi kita ya. Jadi harus dibuat presentasi itu sebagus mungkin. Nah, sekarang now I will teach you or I will inform you how to make a good presentation in English ya. Sekarang saya ingin memberikan ilmu ke kalian semua how to make, bagaimana caranya membuat a good presentation, sebuah presentasi yang bagus. Okay, are you ready? Okay. Now first, what is presentation? You have to know first the meaning of presentation. Presentation is from the word present. It means giving information of your subject or topic to the audience. Ya, pertama-tama kalian harus tahu dulu what is presentation. Apa itu presentasi? Ya, presentasi adalah berasal dari kata present atau yang berarti giving information of your subject or topic to the audience. Giving, memberikan informasi of your subject, informasi topik atau subjek yang ingin kamu bicarakan to the audience, kepada audience, kepada penontonnya. Nah, itu adalah presentasi. Ya, definisi dari presentasi. But now, how to make a good presentation? Nah, bagaimana sih caranya membuat presentasi yang bagus ya, yang menarik? Oke, ada beberapa tipsnya. Yang pertama, kalian harus membagi dulu 3 parts of presentation ya. The first part is introduction atau pembuka. Nah, ini juga penting ya. Orang akan tertarik dengan presentasi kita dilihat dari awalnya ya, seperti apa. Kalau penyampaian awalnya sudah bagus, insya Allah yang lain-lainnya pun untuk body dan conclusionnya pun akan bagus juga ya. Yang pertama, kalian harus membedakan part of presentation itu tadi. Kalian harus membagi ya 3 bagian dari presentasi. Pertama introduction atau pembuka. Yang kedua, the second one is body. Body itu isinya atau materi yang ingin kamu sampaikan ya. And the third one, yang ketiga is conclusion. Yang ketiga penutup. Hanya itu saja, tiga bagian dari presentasi yang harus kalian perhatikan. Nah, apa sih introduction ya, atau kalimat apa yang bisa kamu gunakan? What is the sentence that you can use in introduction, di pembukaan ya. Now let's see. The first one is welcoming your audience with greeting. Welcoming your audience with greeting ya. Sapa penontonnya, sapa audiens kalian dengan greeting ya, salam. Apa yang bisa kamu ucapkan? Yang pertama, di sini ada 2 contoh. There are 2 example ya, sapaan atau greeting. Karena kita orang muslim, you are muslim, kita bisa menggunakan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti kalian pidato ya. Dilanjutkan dengan kalimat I would like to say thank you for coming in my presentation today. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kedatangan Anda semua di presentasi saya hari ini. It's great to see you all. Senang bertemu dengan kamu atau senang bertemu dengan Anda semua. Ya, ini adalah sapaan yang pertama. The second one, the example is good morning. Thank you for coming to this presentation. An honor to meet you here. Selamat pagi, terima kasih sudah datang ke presentasi saya hari ini. An honor to meet you here. Sebuah kebanggaan bisa bertemu Anda di sini. Nah, itu yang pertama kalian harus perhatikan. The first thing about introduction is welcoming your audience ya. It show the respect of you ya. Itu menunjukkan respect atau penghargaan dari kamu untuk orang-orang yang sudah hadir ya. The second one is introducing yourself, memperkenalkan diri ya. Di sini bisa kalian gunakan kalimat, you can use the sentence let me introduce myself. My name is Ari Lutfia. I'm from Jakarta, Indonesia. Nah, contohnya seperti itu. Nah, di dalam kalimat di sini di PPT-nya dilihat let me introduce myself.
My name is Farhan and I'm from Chicago, United States of America. Keren ya, namanya Farhan tapi dari Amerika ya. And kamu bisa lihat juga di gambar, you can see di gambarnya hi friends. Nah, ini untuk yang informal atau bila audiensnya seumuran dengan kalian atau sebaya dengan kalian atau di bawah umur kalian. Bisa menggunakan hi friends, let me introduce myself. My name is Hindayani. I'm from Tuban, East Java. Thank you. Ya, halo teman-teman. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Hindayani. Saya dari Tuban, Jawa Timur. Terima kasih. Nah, itu adalah the second one that you have to think, you have to pay attention to the introduction. Ya, jadi itu hal yang kedua yang harus kamu perhatikan. And the third one, yang ketiga is introducing your subject. Nah, ini masuk ke dalam pembukaan ya. Introducing your subject, memberitahukan topik apa yang akan disampaikan oleh kalian. Ya, di sini kalimatnya you can use this sentence. Okay, my friend, in this presentation we will discuss about traffic jam. Nah, contohnya itu ya. Oke, teman-teman, di presentasi kali ini we will discuss, kita akan membicarakan tentang traffic jam, kemacetan ya. Atau bisa juga the second one is, yang kedua, okay ladies and gentlemen. Nah, ini yang lebih formal ya, apabila audiensnya orang yang posisinya atau jabatannya lebih tinggi atau juga usianya lebih tua dari kalian ya. Contohnya, okay ladies and gentlemen, in this occasion I would like to deliver my presentation about COVID-19 pandemic in Indonesia. Nah, contohnya gitu ya. Okay, ladies and gentlemen, baiklah hadirin sekalian, in this occasion, di kesempatan ini, I would like to deliver, saya ingin menyampaikan my presentation, presentasi saya about COVID-19 pandemic in Indonesia, tentang pandemi corona di Indonesia. Nah, ini adalah step pertama yang harus kamu persiapkan ya. This first step that you have to prepare ya, introduction. Satu yang harus step pertama yang harus disiapkan berupa introduction atau pembukaan. Nah, ini contoh-contohnya. Oke, apalagi? Nah, ini tentang body. Kalau tadi pembukaan atau introduction, yang kedua harus diperhatikan tentang body. Body, apa sih body ya? What is body? Body di sini maksudnya bukan tubuh manusia ya, tapi ini adalah tubuh dari karangan begitu, atau dari tema atau topik yang kamu ambil, isinya, intinya atau kontennya ya. The important thing of delivering the body, hal yang penting diperhatikan dalam memberikan materi ya. Yang pertama adalah there are 4 things that you have to pay attention in this body ya. Ada 4 hal yang harus kamu perhatikan di body. The first one is content of the subject ya. Kamu perhatikan materinya, isinya ya. Itu isinya apa, topiknya apa, dan apa yang dipilih topiknya. Usahakan pilih yang interesting topic and give many references. Cari topik-topik yang menarik ya, yang enak, yang familiar, yang up to date, yang kekinian ya. Itu yang akan kamu sampaikan. Nah, itu yang akan menarik buat penonton mendengarkan kita atau audiens mendengarkan kita. And what else? Apalagi give many references. Kasih referensi yang banyak ya. Give many references. Bisa dari internet ya, you can take it from internet, you can take it from the book ya, or you can take it from the articles ya. Kamu bisa ambil dari buku, dari internet, dari artikel ya. Ini yang perlu diperhatikan tentang isinya. The third one, yang ketiga adalah give the explanation clearly ya. Berikan penjelasannya clearly, dengan jelas, sejelas-jelasnya. Jangan terlalu cepat ya, slowly but sure ya, pelan-pelan tapi sampai meaningnya, apa yang mau disampaikan. Itu berikan penjelasan dengan cara yang jelas ya, dan juga suara yang lantang ya. And the third one is, yang ketiga, focus to the topic. Fokus kepada topiknya ya. Do not speak out of the topic too much ya. Jangan berbicara terlalu banyak tentang
sesuatu yang di luar topiknya. Kalau yang berhubungan silahkan, tapi jangan terlalu banyak. So you have to focus to the topic. And the last one for the body, dan yang terakhir untuk body, is deliver the subject in interesting ways. Ya, sampaikan subjeknya dengan cara yang menarik. Deliver, sampaikan the subject, materinya, in interesting way, dengan way, cara yang menarik. Contohnya apa? Make some PowerPoint ya, with the interesting dengan macam-macam, membuat PowerPoint dengan macam-macam tipe ya, atau hal-hal yang menarik with the pictures, gambar-gambar yang menarik itu bisa ditambahkan ya, atau bisa juga dengan cara yang manual, mungkin membuat board ya, membuat dari paperboard ya, dari kertas gitu, kertas karton. Nah, itu dibuat secantik mungkin ya, because we are in the Madrasah Literasi Indonesia, MTS Yasda in Madrasah Literasi Indonesia, so you have to include the literate to our subject ya. Jadi karena udah jadi Madrasah Literasi Indonesia, sudah seharusnya menjadi literasi dimasukkan ke dalam topik-topik kita. Nah, contohnya untuk literasi ya, ditambahkan dengan misalnya di topiknya dibuat yang materi yang dengan bingkai yang cantik, dengan gambar-gambar ditambahkan ya, seperti itu. And then it's about body. Nah, itu tentang body atau isinya ya, saya kira cukup jelas. Now next, tentang conclusion ya, bagian yang ketiga, the third part is conclusion atau penutup ya. There are some numbers or part that you have to pay attention on conclusion, on giving conclusion. Ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan dalam memberikan conclusion atau penutup dalam sebuah presentasi. There are 4 ya. First one is summing up atau giving conclusion or kesimpulan ya. Summing up itu memberikan kesimpulan ya. Contoh kalimat yang kamu bisa gunakan, the sentence is the conclusion of the presentation today is bla 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 bla. The conclusion, kesimpulan of the presentation today, dari presentasi hari ini adalah titik-titik-titik. Ya, kamu jelaskan kesimpulannya apa, bisa menjadi beberapa bagian. Summing up ya. And the second one, number 2 is inviting questions ya. Setelah memberikan kesimpulan, giving the opportunity to question and answers ya, to the audience ya. Memberi kesempatan ke audiens untuk bertanya kalau seandainya memang masih ada waktu ya. If there is many time ya, still any time, you may give the inviting question, give the opportunity to the audience to ask something about your topic ya. Jadi berikan kesempatan audiens untuk bertanya begitu ya. Number 3, closing word, kalimat penutup. Untuk number 2 tadi bisa dengan kalimat anybody would like to ask ya. Anybody would like to ask, dipraktekkan ya di rumah. Anybody would like to ask, adakah yang mau bertanya ya. And intonasinya, di intonation you have to pay attention. Intonasi bertanya berbeda dengan intonasi pada saat kamu memberikan materi ya. Harus naik dan turun. Anybody would like to ask. And number 3, the next one is number 3, closing word, giving the closing word, kalimat penutup yang baik ya. For the example, contohnya, that's all my presentation today. Itulah presentasi saya hari ini. I hope you get the new knowledge today. Saya berharap kalian semua atau Anda semua mendapatkan new knowledge, pengetahuan yang terbaru today, hari ini ya. That's all my presentation today. I hope you get the new knowledge today. Please repeat after me. Silakan diulang setelah saya. Come on guys, semangat. Okay.
That's all my presentation today. I hope you get the new knowledge today. Nah, itu ya kalimat yang bisa digunakan untuk closing word, kalimat penutup. Number 4, thanking your audience, ya. Berterima kasih kepada yang hadir. Ya, contoh kalimat yang bisa digunakan, thank you so much for your attention and coming, ya. Terima kasih banyak untuk kehadiran dan kehadiran Anda di sini. The second one, yang kedua kalimatnya, thank you very much for your great attention, ladies and gentlemen. Terima kasih banyak untuk perhatian Anda, para hadirin semua. Itu ya, itu untuk 4 hal yang perlu diperhatikan dalam hal conclusion atau penutup. Nah, ada sesuatu yang memang harus kalian perhatikan di luar yang 3 tadi, ya. Beside introduction, pembukaan, and then body, that you have to pay attention of it, ya. Badinya harus diperhatikan atau isi dari materinya. The third one is conclusion, kalimat penutupnya ya harus diperhatikan. There are another one, ada yang lainnya lagi that you have to pay attention also, ya. That's very important also, ya. Ada yang lainnya juga, hal-hal lainnya yang perlu kamu perhatikan, ya. First one is self confidence, ya. Harus percaya diri. How can be? How it can be you deliver your presentation if you don't have any self confidence. Gimana caranya kamu bisa menyampaikan sesuatu kalau kamunya sendiri tidak percaya diri? So the first thing is you have to self confidence, ya, percaya diri. Biasanya for me myself, untuk saya kalau mau percaya diri, ya, itu saya coba untuk berselawat 3 kali sebelum presentasi atau pidato, dan juga tarik nafas gitu, ya, atau baca wal asri, ya. Itu yang sering saya praktekkan untuk kehidupan saya sehari-hari, ya. Itu self confidence yang pertama, harus percaya diri. Number 2, smile, senyum, ya, itu pun penting. That's the important things, ya. Hal yang kecil namun penting, ya. Biar good looking, enak dilihat kalau senyum, ya, jangan kaku. Number 3, the last one is good preparation. Kamu harus punya persiapan materi dengan baik, ya. Pelajari materinya sebelumnya dan disiapkan PowerPoint-nya, disiapkan catatannya untuk disampaikan, ya, disiapkan slide-nya. Kalau preparation-nya sudah baik, pasti kamu percaya diri untuk menampilkan presentasinya, ya. 3 hal ini saling berhubungan. Nah, ini jadi catatan khusus, the special notes for you as a presenter, ya. Jadi ini hal yang penting, catatan penting yang harus kalian ingat betul, ya. Selain 3 yang tadi, ya, 3 bagian yang penting tadi, juga ada 3 bagian lainnya yang penting juga, ya. Self confidence, percaya diri, smile, senyum, good preparation, persiapan materi dengan baik, ya. Okay, thank you. That's all of the theory or the ways of how to make a good presentation, ya. I hope you can understand my explanation and you can practice it. Ya, you can practice it by yourself in front of your mirror maybe, ya. Nah, itu tadi penjelasan dari saya tentang how make a good presentation, bagaimana caranya membuat presentasi yang bagus. Mudah-mudahan kalian bisa mempraktekannya di rumah, ya, di depan kacanya. Silakan, ya, di depan kacanya masing-masing, anggap itu ada audiens di depan kalian, ya. Language is about practicing. Bahasa itu berdasarkan prakteknya, ya. Kalau mau lancar berarti harus banyak mempraktekkan. Oke, terima kasih banyak. Thank you very much for your watching today, and don't forget to like, comment and subscribe, ya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, karena kehadiran kalian, your present today, dilihat dari komentar kalian. Jadi kehadirannya, daftar hadirnya mengisi kolom komen di YouTube channelnya. Oke, I think it's
enough for today. Now let's close our meeting today by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf banyak gangguan.